Halo sahabat sehat Apoteku, selamat datang di podcast Apoteku, yang mana kita akan membahas seputar informasi obat dan kesehatan. Saya sendiri, Hida Devi, akan memandu podcast kita kali ini, yang mana topik yang kita bahas yaitu pola makan yang seimbang untuk pengidap diabetes. Nah sahabat Apoteku, pernah nggak sih ngerasa kadang mungkin ketika kita sudah mengonsumsi makanan yang sehat, mengurangi makanan yang mengandung gula, tapi ternyata ketika lagi cek kesehatan, cek gula darah, malah hasilnya itu tinggi. Sebenarnya apa mungkin ini tidak hanya pengaruh dari makanan apa yang kita konsumsi, tapi ternyata dilihat juga bagaimana sih pola makan yang seimbang khususnya untuk pengidap diabetes ini. Nah, topik kali ini pastinya di sini saya nggak sendiri, akan bersama dengan narasumber kita yang sudah ahli di bidangnya. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk kita sambut saja narasumber kita. Halo Kak Maha. Halo Kak Vidya. Bisa memperkenalkan diri dulu Kak ke sahabat sehat Apoteku? Selamat pagi sahabat sehat Apoteku. Perkenalkan saya Apoteker Maha, bertugas di Apoteku 9 Renoan. Oke Kak Maha, kalau boleh tahu sekarang kesibukannya Kakak apa nih Kak akhir-akhir ini? Bukan masih tetap kerja Kak di Apoteku, sama masih aktif di rumah juga jadi ibu rumah tangga. Produktif banget. Mungkin dari sahabat sehat Apoteku yang sering pantengin akun sosial medianya kita agak familiar ya sama wajahnya. Karena selalu ada nih di pamflet loker kita ya. Kak Maha sama Kak Miase. Oke, buat teman-teman juga nih yang sekarang lagi abis lulus atau ada waktu luang, bisa banget dipantengin akun sosial media kita karena kita selalu ada loker yang terbuka ya di bagian farmasi ataupun apoteker, karena kita selalu ada. Nanti stay tune aja, kemudian bisa daftar di link yang sudah tersedia pada pamflet tersebut. Ngomong-ngomong soal diabetes ini kan Kak ya, sekarang kan diabetes ini nggak hanya terjadi di kalangan usia tua saja, orang tua saja, tapi anak muda juga. Nah, mungkin kita sekarang udah familiar banget nih sama orang yang sudah terkena penyakit diabetes ini. Kalau dari Kakak sendiri sebenarnya apa sih yang dimaksud dari pola makan yang seimbang untuk pengidap diabetes ini Kak? Oke Kak Vidya, jadi kalau dari pola makan seimbang sebenarnya itu dimulai dari rumah pasti ya Kak ya. Di mana berita-berita sekarang juga banyak banget ya anak-anak usia masih di bawah 10 tahun tapi sudah punya kadar gula yang tinggi. Otomatis itu dimulai pasti dari di rumah dulu, baru nanti tergantung dari pola makannya di rumah apa gitu Kak ya. Kalau dari pola makan yang seimbang itu pasti pola makan yang jenis makanannya lengkap Kak. Lengkap dalam artian itu ada karbohidratnya pasti, kemudian ada proteinnya, lalu ada lemak tapi lemak sehatnya, dan yang pasti harus ada buah dan sayurnya Kak. Jadi itu adalah makanan sehat yang seimbang, kemudian porsinya juga pas, dan waktu makannya juga harus diatur Kak Vidya. Berarti memang harus komplit ya Kak ya, dilihat dari vitamin, karbohidrat, protein, serta lemaknya, itu juga makanannya biar seimbang masuk ke tubuh kita. Nah, kalau dari jangka waktunya nih Kak, kan misalnya orang yang pengidap diabetes itu nggak setiap saat bisa makan Kak ya, dari jam waktunya itu terbatas, kemudian porsinya juga terbatas. Nah, gimana sih caranya mengatasi biar kita tuh bisa disiplin nih untuk seseorang yang punya pengidap diabetes ini Kak? Untuk penderita diabetes gitu ya Kak ya, gimana cara mengatur pola makannya. Jadi sebenarnya sahabat sehat Apoteku dari Kemenkes sendiri itu sudah menganjurkan nih pola makan 3J untuk penderita diabetes. Jadi kita hitung juga dari pertama itu jenis makanannya, jadi ditentukan jenis makanannya apa saja yang baik, yang sehat. Kemudian yang kedua itu ada jumlahnya, kita tentukan jumlah makannya, porsian makannya untuk penderita diabetes. Lalu yang ketiga itu adalah jadwal makannya. Jadi untuk jadwal makan itu diatur di jam-jam tertentu Kak, dan diusahakan konsisten dan disiplin Kak ya. Kalau dari jadwal makan yang disarankan itu ada terbagi dari 3 makanan berat gitu ya Kak, 3 kali makan dalam sehari ditambah dengan 2 kali camilan sehat. Nah, untuk waktunya, kalau dari Kemenkes itu ada menyarankan nih Kak, waktu makan pagi itu di jam 7 pagi, kemudian untuk siang ya bisa di jam 12 siang, lalu sorenya di jam 18 atau jam 6 sore. Dan untuk 2 kali cemilan sehatnya bisa diselipkan di jam 10 pagi dan jam 14, jadi jam 2 siang gitu Kak.
Dan kalau untuk jenis makanan sama porsinya nih Kak, dari Kemenkes juga udah mengeluarkan isi piring khusus untuk penderita diabetes Kak, dengan menggunakan pola piring T namanya. Jadi satu piring kita yang bulat itu dibagi menjadi 3 bagian. Di situ setengah porsinya harus dilengkapi dengan serat yang tinggi, buah dan sayur. Kemudian 1/4 porsinya diisi dengan protein, baru 1/4 porsinya diisi dengan karbohidrat gitu. Berarti memang kita juga harus disiplin ya Kak ya, dari segi makanannya tertata dari jam berapa sampai jam berapa. Nanti kalau kita makan telat yang ada malah jadi lemes, gula darahnya malah rendah. Tapi kalau misalnya makannya sembarangan malah jadi gula darahnya naik, jadi harus tetap stabil ya Kak ya. Nah pastinya kan kalau orang yang penderita diabetes ini dianjurkan untuk tidak mengonsumsi makanan manis. Nah alternatifnya itu gimana Kak? Pasti kan kita juga mau nih yang manis-manis nih, tapi dirasa aman juga nih untuk kesehatan kita, itu apa Kak? Jadi kalau penderita diabetes itu bukan berarti harus potong semua yang manis-manis gitu Kak ya, terus langsung anti yang manis gitu. Kalau yang manis itu bisa dibatasi sih Kak ya. Jadi kita mengatur apa yang masuk ke tubuh kita gitu sebagai makanannya. Nah kalau dari pemanis gitu kan Kak, dari yang manis-manis tentu gula dari buah-buahan itu justru sangat disarankan untuk penderita diabetes Kak ya. Yang mereka harus hindari dan batasi adalah gula-gula tambahan yang ada di produk-produk seperti minuman kemasan, kemudian kue-kue yang manis, sirup-sirup, itu yang mereka harus hindari sekali. Tapi kalau masih pengen yang manis, boleh nih dessert-dessert manis diganti sama buah-buahan aja Kak. Jadi dapat manisnya juga dari sana. Jadi makanan yang benar-benar asli ya, tidak ada diolah gitu Kak ya. Kalau misal ada minuman kemasan nih Kak, tapi rasanya kayak pisang, mangga, itu kan ada terkontaminasi sama pemanis buatan. Berarti itu tetap nggak aman juga Kak? Itu tidak sih Kak, karena itu pasti sudah ada gula tambahannya di dalam minuman kemasan. Oh karbohidrat nih Kak ya. Nah mungkin kan banyak nih yang suka bingung antara nasi merah, nasi putih, atau kentang. Di antara itu tuh yang mana sih Kak yang paling aman nih untuk penderita diabetes agar tetap stabil nih gula darahnya? Kalau untuk penderita diabetes, karbohidrat yang dipilih itu pasti harusnya karbohidrat kompleks Kak ya, yang tinggi serat itu dan tentunya punya indeks glikemik yang rendah atau kadar gulanya rendah. Kalau dari pilihan nasi putih, nasi merah sama kentang, yang paling tinggi seratnya itu ada di nasi merah Kak Vidya. Jadi pilihan pertamanya di nasi merah, kemudian kentang oke masih bisa tapi direbus, tidak digoreng, dan yang pasti harus diingat lagi adalah porsi makannya. Jadi kita boleh makan nasi merah, boleh nasi putih, masih boleh, kentang juga boleh yang direbus, cuma kita harus tetap memperhatikan porsinya, jangan bablas juga gitu langsung makan dalam porsi banyak gitu Kak. Sama aja berarti Kak ya, kalau kita sebakul gitu makan nasi merah juga sama aja, berarti harus tetap disesuaikan, dibatasi juga. Berarti kalau yang penderita diabetes itu memang lebih banyak makanan yang rebus-rebus ya Kak ya? Iya betul, kalau digoreng nambah kalori lagi Kak, jadi otomatis sudah berkurang sehatnya ya Kak ya, jadi diusahakan yang dipanggang, direbus masih boleh tuh Kak, masih aman. Nah biasanya nih Kak ya, mungkin orang yang penderita diabetes ini terkadang makanan yang dia makan yang ada di rumah nih misalnya kan beda nih sama keluarganya. Ya jadinya dia membuat makanannya sendiri. Mungkin dari Kak Maha ada nggak sih rekomendasi makanan yang mudah untuk dibuat dan juga murah untuk didapatkan? Untuk penderita diabetes sebenarnya masih boleh makan apa aja ya Kak ya. Seperti yang tadi disarankan oleh Kemenkes gitu Kak ya, tetap di jenis, jumlah, dan jadwalnya. Jadi untuk makanannya masih bisa apa saja sebetulnya, tapi menghindari tetap yang gorengan. Untuk sama ada tambahan gula yang banyak di setiap masakannya. Jadi yang gula bisa dikurangi porsinya atau bahkan yang untuk biar ada gurihnya gitu mungkin Kak ya diganti sama gula yang buatan Kak. Jadi ada gula jagung, kan ada gula dari stevia juga, daun stevia juga bisa jadi alternatif untuk penderita diabetes. Berarti menggunakan gula alami ya Kak ya? Iya betul. Apalagi micin itu dihindari banget Kak ya. Memang enak nih tapi juga bahaya nih, jadi mengancam gula darah untuk teman-teman yang penderita diabetes ini. Nah ada nih Kak godaan yang terbesar nih kalau misalnya kita lagi di luar, ada acara keluarga misalnya, ada kondangan, itu kan makanannya banyak banget nih yang enak-enak, ada gorengan, dessert, segala macem. Nah gimana sih caranya biar kita
itu bisa tetap menikmati momennya itu, tapi juga gula darahnya tetap stabil juga gitu loh, biar kita nggak kelabakan nih Kak. Kalau lagi ada acara, tetap ya Kak, balik lagi ke kontrol diri nih Kak. Kontrol diri, terus tetap bisa nikmati nih makanannya apa aja yang ada di acara tersebut gitu ya teman-teman. Bisa juga ambil dari porsi yang kecil pertama Kak. Kemudian bisa diganti ambil lauk-lauknya yang dipanggang atau direbus. Kemudian untuk karbohidratnya tidak memilih karbohidrat double gitu Kak ya. Jadi kita udah ambil nasi terus ambil mie lagi atau ambil kentang lagi. Itu cukup dipilih salah satu. Kemudian kalau untuk dessert yang manis, mungkin kita bisa ganti dengan buah-buahan Kak. Ya, kalau ada disediakan buah-buahan, kita pilih yang buah-buahannya untuk pengganti manisnya. Kemudian untuk cemilannya, misalkan nih Kak, cemilan sehatnya boleh nih kita kadang bekal aja ya Kak ya. Sekarang kan banyak yang berbentuk bar yang sudah terhitung kalorinya dan lebih sehat, jadi kita bisa bawa itu dari rumah gitu Kak. Kendaliin diri berarti teman-teman ya. Dari karbohidratnya itu kan pasti banyak banget pilihan makanannya, pastiin jangan double karbohidrat ya Kak ya. Gitu. Dari segi cemilan juga bisa teman-teman bawa nih dari rumah, mungkin dirasa cemilan dari buatan teman-teman itu memang udah cocok, bisa nih dibawain bekal lagi beraktivitas. Nah terakhir nih Kak Maha, bisa kasih pesan dan kesan ke sahabat sehat Apoteku yang sekarang ini lagi konsisten untuk menjaga pola makannya yang seimbang, khususnya untuk penderita diabetes ini. Ya, untuk penderita diabetes, menjaga pola makan, mengatur pola makan itu bukan berarti tidak boleh makan apapun ya Kak Vidya ya. Kita mengatur pola makannya dengan makanan sehat, pasti diimbangi juga dengan self-care-nya kita. Itu adalah bentuk kita sayang terhadap diri kita sendiri gitu Kak Vidya. Jadi nanti begitu kita sudah terbiasa, hal itu justru akan memotivasi nih saudara-saudara kita, teman-teman kita juga gitu ya untuk ikut menjaga pola makan, ikut juga mengatur jenis makanannya gitu agar semua kita sama-sama sehat. Juga untuk melakukan pengecekan gula darah secara rutin, sahabat sehat Apoteku bisa datang ke apoteku terdekat. Kita lengkap bisa melakukan pengecekan gula darah, kemudian ada pengecekan asam urat dan kolesterol juga untuk tetap menjaga dan mengetahui hasil cek darah kita dan kontrol dari diri kita. Gimana nih teman-teman? Jangan lupa dicatat ya makanan yang udah direkomendasi ini sama Kak Maha. Jadi kita tuh kalau yang pengidap diabetes ini nggak hanya kita nggak boleh makan ini, tapi kita juga harus perhatikan lagi semua dan vitamin, mineral dan juga karbohidrat yang ada itu bisa seimbang gitu. Jadi kita juga tetap bisa menikmati makanan yang ada dan juga jangan lupa untuk kendaliin diri. Kalau semisal itu udah kebanyakan kita bisa kontrol dan juga jangan lupa perhatikan lagi jam makannya karena itu juga sangat penting. Oke, terima kasih nih Kak Maha sudah hadir dan juga bisa berpartisipasi sebagai narasumber kita di episode kita kali ini, dan juga terima kasih kepada sahabat sehat Apoteku yang sudah pantengin episode kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk stay tune terus sosial media kita Apoteku Official dan juga jangan lupa subscribe Apoteku Official. Saya Vida Devi pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah sahabat sehat Apoteku.